klik record Sudah. itu. Oh ya, sudah Pak. Nah, ini udah bisa nih. Sudah Pak. Oke, kita tunggu sebentar Pak Il ya. Iya Pak. Kalau ada Pak Il, kita aja langsung. Baik Pak. Waalaikumsalam Pak Il. Seminar Sianu Pak Ferdian. Pak Il penguji pertamanya. Ya. Nggak boleh standby. Iya. Penguji. Ya, tapi kan Ferdian Givari. Ya. Bimbingan Pak Isprimananda Jo Sianu. Dia siapa? Isprimananda dengan Devi Chandra. Iya. Iya. Ya. Iyalah, iya. Iya, oke. Di mana gini kok? Oh, jurusan mana? Pakai baju kopri. Baju PNS. Baju PNS. Oke. Ayo, Ferdian, kita mulai aja, Ferdian. Baik Pak. Jadi saya buka untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ingin mengucapkan puji syukur atas kehadirat rahmat Allah. Tapi tadi teman kamu udah ada satu orang masuk, udah lari lagi dia. Iya Pak, tadi udah ada 3 tadi masuk terus keluar lagi dia Pak. Keluar dia, kan boleh aja dia ikut nih kayak seminar proposal offline kan kita memang ada mahasiswa yang masuk. Enggak? Iya Pak. Dia, iya. Kurang tahu juga saya Pak. Tadi udah saya share linknya. Ini ada masuk lagi. Ya enggak apa-apa. Baik, Kalau saya Pak, di seminar offline tuh kalau mahasiswanya masuk hanya duduk saja, nggak ada pertanyaan, nggak saya nilai buku kehadirannya. Enggak saya tanda tangani buku kehadirannya. Ini nanti prosesnya gitu juga enggak Pak Il? Mahasiswa Sempro ini ada pengikutnya kan ada minta tanda tangan. Enggak, seminar hasil ya. Pak Il? Offline kan kita wajib menghadiri 10 kalau nggak salah ya. Ya, di Simpro ini iya juga nak di online nih. Nggak tahu sih, kayaknya sulit ya. Ya. Jadi Ya, seharusnya dibolehkan juga di Amerika hadir itu. Ya boleh. Ya. Dan mereka nanti kan minta tanda tangan tuh di buku TA itu kan udah minta tanda tangan. Kalau saya di seminar offline ini enggak saya tanda tangan nih kalau dia enggak bertanya itu enggak beri masukan. Harus ada iya, apa ya? Harus ada dia bertanya itu kan baru saya tanda tangani bukunya itu. Karena percuma aja ada hadir enggak bertanya dan beri masukan kata saya. Maka mereka buru-buru bertanya itu. Karena dia mengangui situ enggak ditanya udah. Rami tapi enggak bertanya gitu. Yalah, lanjut kemudian. Baiklah, pertama-tama saya ingin mengucapkan puji syukur atas rahmat yang telah dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala sehingga saya dapat untuk mempresentasikan seminar proposal tugas akhir saya. Dan tak lepas pula saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Adam dan Pak Ilamdi selaku penguji pada seminar proposal tugas akhir saya ini. Baiklah, saya akan mempresentasikan seminar proposal tugas akhir saya yang berjudul Pengaruh Penambahan Unsur Al 80% Fe pada pengecoran terhadap kekerasan, ketangguhan, dan struktur mikro pada master alloy Al 11% Si.
Saya sendiri itu bimbingan dari mahasiswa bimbingan dari Bapak Isprimananda dan Bapak Devi Chandra. Baiklah, untuk presentasi kali ini saya akan membahas 3 bab. Itu di bab 1 saya akan membahas poinnya latar belakang, perumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, dan batasan masalah. Untuk bab 2 itu tinjauan pustaka. Poin-poin yang akan saya bahas di sini itu ada aluminium, penamaan paduan aluminium, penamaan aluminium silikon, fasa intermetalik pada paduan silikon, aluminium silikon, dan pengecoran. Untuk bab 3 itu saya akan membahas tentang metodologi selama penelitian. Langsung saja ke bab 1, itu pendahuluan latar belakang. Latar belakang yang saya angkat pada untuk kasus yang tugas akhir saya ini itu karena aluminium itu salah satu logam non ferro yang banyak digunakan. Namun penggunaan aluminium ini berupa pada alat-alat rumah tangga, pada komponen otomotif, dan juga pada bahan konstruksi. Penggunaan aluminium ini di Indonesia itu pada industri kecil itu rata-rata menggunakan aluminium silikon bekas atau sisa itu dari scrap-nya. Jadi aluminium itu diulang, dilebur, dan untuk menghasilkan produk baru. Namun pada peleburan aluminium bekas itu tentu dia akan terkontaminasi dengan unsur lain. Untuk pengecoran di tradisional itu rata-rata menggunakan pengecoran tuang. Itu di mana komponen untuk pengecoran tuang itu rata-rata terbuat dari besi, yang di mana ketika peleburan terjadi, otomatis lelehan dari aluminium itu akan terkontaminasi dengan besi, sehingga akan membuat unsur Fe pada lelehan aluminium itu akan bertambah. Sehingga untuk apabila kadar Fe pada suatu aluminium itu lebih dari 0,05% akan menyebabkan terbentuknya fasa intermetalik. Fasa intermetalik itu dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya untuk rumusan masalah sendiri itu yang seperti sudah saya jelaskan pada latar belakang, itu pada industri pengecoran aluminium lokal, terutama pada industri kecil menengah, menggunakan proses pengecoran tuang, di mana material yang digunakan itu adalah ALSI daur ulang, di mana untuk proses peleburannya banyak menggunakan peralatan dari besi, sehingga dalam proses peleburan unsur Fe otomatis akan bertambah pada paduan. Tujuan dari saya melakukan penelitian ini itu mengetahui kekerasan, ketangguhan, dan struktur mikro dari master alloy AL11% SI pada hasil pengecoran yang telah ditambahkan unsur Al80Fe. Manfaat dari saya melakukan penelitian ini itu saya diharapkan dalam penelitian ini dapat mengetahui presentasi unsur Fe yang ideal pada produk pengecoran terhadap kekerasan dan ketangguhan. Batasan masalah di sini itu yang pertama, saya melakukan pengecoran itu dengan menggunakan metode sand casting. Yang kedua, sifat mekanik yang ingin saya dapatkan yaitu kekerasan dan ketangguhan. Untuk batasan ketiga, unsur paduan yang akan ditambahkan yaitu Al80Fe dengan variasi penambahan 0,6%, 0,8%, dan 1%. Selanjutnya itu untuk bab 2, itu poin yang pertama, itu saya akan membahas aluminium. Aluminium itu merupakan salah satu logam non ferro yang kesediaannya itu banyak, karena dan aluminium itu digunakan karena memiliki sifat pengantar listrik dan panas yang baik, mudah dibentuk, ringan, karena aluminium ini dikatakan ringan karena dia memiliki densitas 2,7 gram per cm kubik. Lalu dia juga memiliki sifat tahan akan korosi dan tidak beracun. Namun untuk kekuatannya sendiri rendah. Untuk mengatasi kekuatannya yang rendah ini dapat diatasi dengan penambahan paduan atau alloy dari aluminium biasa untuk meningkatkan sifat mekaniknya. Berikutnya itu poin selanjutnya, pengelompokan paduan aluminium. Pada sistem penamaan ini umumnya mengacu pada standar Aluminium Association, yaitu aluminium diklasifikasikan berdasarkan komposisi dan deskripsinya dengan sistem 4 digit angka. Dapat dilihat pada tabel, yaitu untuk seri pertama, yaitu kandungan aluminium murni dengan persentasinya hampir 99%. Untuk seri kedua,
yaitu aluminium dengan unsur paduan utamanya itu tembaga, di mana unsur tembaga itu sebesar 1,9 sampai 6,8%. Untuk seri kedua ini dapat dilakukan heat treatment, itu dapat dilakukannya perlakuan panas untuk merekayasa sifat mekaniknya. Untuk yang seri ketiga itu aluminium dengan paduan unsur utamanya itu mangan, di mana kandungannya itu sebesar 0,3 hingga 1,5%. Untuk seri keempat itu aluminium dengan paduan unsur utamanya silikon sebesar 3,6 hingga 13,5%. Skip aja halaman ini, Ferdian. Anda baca nih, tidak bagus. Selanjutnya itu paduan aluminium silikon. Nah, pada gambar itu dapat dilihat terdapat 3 daerah, itu daerah hipoeutektik, di mana kadar SI-nya itu kecil dari 11,7%. Daerah yang kedua itu ada daerah eutektik, di mana kadar SI-nya itu 11,7% sampai dengan 12,2%. Yang daerah yang ketiga itu daerah hipereutektik, di mana kadar SI-nya lebih dari 12,2%. Nah, berikutnya itu poin yang akan saya bahas, yaitu bentuk dari fasa intermetalik ini. Karena adanya unsur Fe yang lebih dari 0,05% pada paduan aluminium silikon, maka akan terbentuk fasa yang tidak terlarut. Fasa ini disebut dengan fasa intermetalik, di mana fasa intermetalik ini yang pada gambar A itu alfa aluminium Fe Si, di mana karakternya itu memiliki struktur kristal HCP atau hexagonal close package. Lalu pada yang gambar A itu unsur Fe-nya besar. Untuk yang B itu beta aluminium FeSi, yaitu memiliki struktur kristalnya monoklinik. Kalian Gifari. Ya Pak. Ini kamu melihatkan slide gambar, habis itu ngomong nggak tentu melihat apa namanya, kayak lihat catatan atau gimana. Gambar ini apa? Coba, ada kursor kan? Iya Pak. Tunjuk pakai kursor tuh. Itu terangkan pakai itu. Gambar yang ini apa Pak, menunjukkan fasa intermetalik itu Pak, fasa yang tidak terlarut itu Pak. Tunjukkan presentasinya pakai kursor. Iya Pak. Untuk fasa yang alfa ini membentuk Chinese script Pak. Dia membentuk struktur kristalnya itu HCP Pak. Terus pada yang beta aluminium FeSi ini struktur kristalnya itu monoklinik. Namun untuk yang AlFeSi ini dia tidak berikatan kuat dengan aluminium Pak. Jadi dia rapuh Pak. Selanjutnya itu proses pengecoran. Proses pengecoran ini itu proses menyiapkan pola dan menyiapkan. Ya, ini nggak usah cerita, ini semua orang udah tahu nih. Yang cerita Anda tuh Anda cerita dengan adanya tadi apa fasa tadi itu apa menyebabkan pada pada ketangguhan dan kekerasannya. Kalau Anda jelaskan juga proses pengecoran ini sama dengan kuliah nih. Ya Pak Ir. Semua orang udah tahu nih. Ya, Pak. Nanti lanjut ke apa ya Pak? Lanjut slide berikutnya. Yang penting aja bicarakan. Yang penting yang berhubungan dengan penelitian Anda lakukan tadi kan judulnya pengaruh penambahan unsur. Gitu. Apa pengaruhnya? Ini yang akan Anda lakukan nih. Iya Pak, ini termasuk tahapan yang akan saya lakukan nanti untuk penelitian Pak. Itu pertama itu saya dalam proses pengecoran itu kan membuat pola Pak, lalu membuat cetakan. Setelah itu lakukannya peluburan logam, lalu penuangan logam cair ke dalam cetakan Pak, sehingga terjadinya proses solidifikasi. Ya. Setelah proses solidifikasi itu kan kita bongkar dari cetakan Pak, maka dapat didapatkan hasil produknya Pak. Jadi ini yang akan Anda lakukan. Anda kebuat profil seperti itu? Tidak Pak. Profil yang akan saya buat tuh berbentuk balok Pak. Enggak seperti itu ya. Ya udahlah, lanjut lah. Gambar. Ya Pak.
Ngapain Anda tampilkan nih gunaan ada? Ya, Ya. yes, Pak Adam tuh betul-betul tuh. Apa itu? Ya, Selanjutnya Nah, Pak, saya tahu betul nih. bab 3 itu dibagi metodologi. Untuk yang pertama itu proses pengecorannya Pak. Yang pertama itu kan alatnya dan bahan itu untuk alat bahannya sendiri itu unsur utamanya itu aluminium 11 Fi Pak. 11% Fi ditambah dengan aluminium 80% Fe, di mana dia nanti sebelum di labor itu Pak dibuat dalam bentuk serbuk itu Pak. Nah, untuk membuat serbuknya itu dibuat dalam bentuk garam Pak, dibuat dengan menggunakan digergaji Pak. Nah, guna dari timbangan itu gunanya untuk material balance Pak, untuk menentukan kadar Fe yang kadar Fe yang akan ditambahkan pada aluminium 11% Si ini Pak. Jadi setelah dilakukannya material balance, maka dilakukan peleburan menggunakan tungku induksi yang ada di laboratorium metalurgi Pak. Ya. Setelah dilakukan dan penuangan ke cetakan, maka dilakukan pembongkaran sehingga produk jadi. Untuk melakukan pembongkaran menggunakan palu untuk membongkar cetakannya Pak. Selanjutnya itu untuk pengamatan struktur mikro Pak. Jadi di sini kan saya melakukan penambahan unsur Fe gitu Pak. Jadi di sini juga saya akan melihat bentuk struktur mikronya itu Pak, untuk melihat fasa intermetaliknya itu Pak, fasa yang tidak terlarut tadi Pak. Nah, jadi untuk melakukan itu saya melakukan mounting dulu Pak menggunakan resin dan hardener. Itu resin dan hardener itu saya campur dengan perbandingan Pak 100 mili untuk untuk 3 variabel itu Pak. Terus dimasukkan ke dalam kotak vitamin Pak. Nah, setelah itu setelah mountingnya keras Pak, saya melakukan pengamplasan bertingkat Pak menggunakan mesh 120, 1000, 1500 dan mesh 2000. Untuk apanya Pak, sebelum dilakukannya ETSA, saya juga melakukan polishing menggunakan alat nanofin Pak. Alat nanofin itu ada di laboratorium metalurgi lantai 1 Pak. Setelah itu untuk melihat batas butirnya, sebelum melakukan pengamatan menggunakan mikroskop stereo, saya melakukan pengetsaan menggunakan larutan HF Pak sebesar 0,5%. Setelah melakukan ETSA, saya mengamati struktur mikro menggunakan mikroskop optik stereo Pak. Untuk pengujian selanjutnya, yaitu saya melakukan pengujian kekerasan. Setelah dari pengujian mengamati struktur mikro itu Pak, jadi spesimen tadi saya amplas kembali Pak, saya amplas bertingkat menggunakan mesh 120, 1000, 1500 dan 2000. Habis itu saya melakukan pengujian kekerasan, di mana saya akan melakukan di 5 titik pengujian Pak. Alat yang akan saya gunakan itu alat uji keras Vickers Pak. Itu alatnya kondisinya ada di lantai 2 laboratorium metalurgi Pak. Selanjutnya untuk pengujian impact. Pengujian impact ini gunanya untuk mengetahui ketangguhan dari produk pengecoran saya tadi Pak. Di mana untuk setelah produk itu jadi, saya untuk membuat takikannya itu saya menggunakan mesin scrub. Untuk mesin scrub ini ada di laboratorium inti produksi lantai 1 Pak. Jadi takikan yang akan saya gunakan yaitu takikan V Pak, di mana untuk dimensi dari pembuatan spesimen sesuai dengan STM E23 Pak. Setelah spesimen terbentuk, maka saya akan melakukan pengujian impact dengan menggunakan alat uji impact yang ada di laboratorium metalurgi lantai 1 Pak. Mungkin sekian dari presentasi saya Pak. Apakah ada pertanyaan Pak? Ya, silakanlah dulu Pak Il nih, sesuai dengan apa yang Pak Adam dulu Pak Adam. Saya dulu. Nah, tapi saya dulu Ya. mungkin pemuka aja, nanti mungkin ada saya tambahkan lagi setelah Pak Il ya. Baik, Pak, Ferdian, sebelumnya kamu... Pak, saya ingin bertanya Pak, kalau untuk pertanyaan dari Pak tuh boleh saya catat dulu Pak?
Ya, boleh Anda catat nanti. Jadi kamu tampilkan yang anu ini dulu. Halaman pertama tadi dari PPT kamu nih. Judulnya apa tadi? Iya, Pak. Atau kamu tutup aja nih, nak. Biar saya nampil, boleh saya bisa coret-coret di situ. Biar saya nampilkan Baik. PPT kamu. Kamu tutup aja nih. Iya, Pak. Ya, dia yang share saya. Iya, punya kamu tadi ya. Iya, Udah Pak. nampak? Ya. Jadi tadi saya lihat ini adalah judulnya pengaruh penambahan unsur aluminium 80% Iya, Pak. Fe ya pada pengecoran terhadap kekerasan, ketangguhan dan struktur mikro pada master alloy Al11% Si ya. Iya, Pak. Tadi saya lihat ada latar belakangnya produknya adalah bunga pagar itu. Iya, Pak. Ya. Kenapa itu Anda masukkan? Apakah ada hubungannya dengan Sebenarnya itu? hubungannya tidak ada, Pak. Cuman karena itu salah satu bentuk produk dari pengecoran, Pak. Kalau itu produk pengecorannya, saya rasa di bidang engineering, kalau orang itu tidak ada masalah dengan produknya, kenapa kamu teliti itu? Kan apa, Pak? Untuk apanya itu dia penambahan Fe ini itu mempengaruhi dari apanya, Pak? Keuletannya, Pak. Ya, bagi produk dia perlu dia keuletan itu. Kalau untuk yang produk yang saya tampilkan tadi memang tidak diperlukan apa ya, Nah Pak. ya, kenapa kamu masukkan itu? Saya kira kamu mengaji produk itu tadi. Kekerasan, Tidak, saya ketangguhan, tidak dan struktur mengkaji. mikro pada produk itu tadi. Jadi itu tidak ada Saya tidak, hubungan ya. Ya, kalau tidak ada tidak hubungan, ada, tidak Pak. usah Anda masukkan itu. Ngapain Iya, Pak. dimasukkan itu? Orang pun itu dia tidak ada masalah dengan produk dia, gitu. Iya, Pak. Ya. Jadi Anda sekarang kan menguji pengaruh unsur Al ya Iya, Pak. terhadap Pengaruh unsur Fe, Pak. ketangguhan dan struktur mikro pada master alloy. Master alloy ini bahan itu apa ini? Nah, itu yang perlu Anda jelaskan, aplikasinya di mana ini? Itu rata-rata banyak digunakan di apa, Pak? Pengecoran konvensional baik menengah ataupun yang kecil, Pak, di Indonesia rata-rata menggunakan aluminium Si ini, Pak. Tapi yang daur Iya. ulangnya gitu, Pak. Maksud saya aplikasinya di mana nih master alloy ini? Ini master alloy Aplikasi memang bahan nih, tapi aplikasinya di mana? ya, Sehingga Anda perlu mengaji kekerasannya, ketangguhannya, dan struktur mikronya. Nah, itu yang perlu Anda kaji. Itu. untuk Kalau tidak ada aplikasi keperluannya, untuk apa Anda mengaji ini? Itu. Kan kalau kita mengkaji sesuatu itu kan ada keperluannya. Itu. Ada Jadi, kebutuhan. Ya. Di mana aplikasinya? jadi Pengguna master alloy. aplikasi itu banyak pada apa, Pak? Pada peralatan rumah tangga, Pak. Juga pada Apa aja, Pak? komponen konstruksi gitu, Pak. Di mana? Ada beberapa komponen untuk konstruksi, bidang konstruksi juga menggunakan aluminium, Pak. Master alloy. Iya, Pak. Nah, itu yang harus Anda jelaskan. Apa yang diperlukan untuk keperluan itu. Baru Anda kaji ketangguhannya, struktur mikronya. Contohnya untuk keperluan konstruksi bangunan ya, Iya, Pak. pintu-pintu itu apa persyaratannya. Baru kita mengkaji bahwa dengan penambahan aluminium ini dia nanti akan memperbaiki performansi dari tadi gitu. Aluminium Dari aplikasinya tadi gitu, ya kan? Iya, Pak. Nah, itu Anda tambahkan nanti di tugas akhir Anda. Kok kenapa kamu larikan ke industri pengecoran di lokal itu? Dia aja tidak ada masalah dengan produk dia. Ngapain dia dikaji itu? Tapi kalau ada masalah dia ingin ini punyanya harus tangguh. Nah, apa-apa kamu kaji itu.
produk dia harus tangguh untuk keperluan ini. Nah, ini dia tuh bunga pagar aja. Apa yang kita kaji itu? Ya kan? Ya Pak, baik Pak. Nah, jadi yang perlu itu aplikasi Master Alloy ini di mana? Kalau saya dengar nih, ini bagian dari tesisnya Pak Primananda nih, saya tahu nih. Ya, Jadi dia mengkaji untuk keperluan industri otomotif itu. Seharusnya Anda seperti itu juga itu. Karena industri otomotif itu komponennya memang memenuhi memiliki persyaratan-persyaratan tertentu untuk bisa menjadi komponen itu. Jadi kamu tambahkan nanti Ferdi supaya nampak ada gunanya apa yang kamu teliti ini. Ada aplikasi yang jelas ya. Nah, di aplikasi yang jelas itu ada masalah tentang ini gitu. Tentang ketangguhan dan struktur mikro itu. Nah, lalu Anda kaji ya, mau diapakan supaya dia nanti menjadi produk atau komponen yang bisa digunakan untuk selanjutnya. Nah, itu yang belum nampak sama saya tadi, akar permasalahan yang kamu definisikan. Yang nampak saya tadi ya industri pengecoran logam di mana tuh yang kamu pergi itu? Kan kamu pergi ke sana aja ya? Ya. Iya, pernah Pak. Ya, nah, itu apa? Apa hubungannya dengan apa yang kamu kaji sekarang? Itu kan salah satu industri pengecoran saja. Ya, Saya lihat orang yang melakukannya pun tidak perlu pula engineer-nya di situ. Gitu. Ya, baik Pak, terima kasih masukannya Pak. Ya. Jadi harus jelas apa Master Alloy itu untuk apa, baru Anda kaji. Nah, ini Master Alloy ini kekurangannya waktu aplikasi di sini, ya ini, misalnya kekerasannya kurang, atau ketangguhnya ada masalah. Maka Anda kaji dengan penambahan ini bisa mengatasi masalah apa yang ada pada aplikasi itu. Ya Pak. Ya. Terus di tujuan tadi, coba lihat tujuan Anda apa? Tujuan penelitian tadi. Coba tampilkan slide-nya. Tujuan penelitian apa tadi? Bapak yang share screen, Pak. Mana? Oh ya, saya dulu ya. Saya lihat tadi ya. Kita belakang ini ya. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui kekerasan ketangguhan struktur mikro ya dari Master Alloy. Pada hasil pengecoran telah ditambahkan unsur AL 80% Fe. Nah, ini Anda lakukan di mana nanti? Penambahan Master Alloy ini. Itu hasil pengecorannya. Kan, rencananya mau dilakukan di mana nanti? Oh, pengecorannya gitu, Pak? Ya. Pengecorannya itu dilakukan di lab metalurgi, Pak. Bisa di lab metalurgi saja nanti. Untuk pembuatan spesimen untuk uji impaknya menggunakan Pak, alat di laboratorium inti produksi menggunakan mesin scrap, Pak. Enggak, yang ini nih tujuan Anda nih pertama nih penting nih, mengetahui kekerasan ketangguhan dan struktur mikro dari Master Alloy. Pada hasil pengecoran telah ditambahkan unsur AL. Ini kan pekerjaan Anda nanti kan ada Master Alloy, kemudian ada unsur penambah AL 80% Fe. Nah, ini dilakukan di mana? Di Pak? Di lab metalurgi, Pak. Bisa di lab metalurgi. Ya, nah. Ya, Pak. Berarti kan ini tidak ada masalah ya. Bisa Anda lakukan ya. Ya, Pak. Ada masalah tuh Pak Dam. Nah. Tungku itu udah udah dicek lagi, itu tipenya tipe oven, pemanas, nggak bisa kita pakai untuk tanur dia. Untuk peleburan itu tanur, tipe tanur. Ya tipe terbuka ya Pak Il, tungkunya. Iya, tipe terbuka, nggak bisa kita pakai itu. Jadi kamu nggak bisa pakai yang dibilang tungku di logam itu nggak bisa kamu pakai semuanya. Itu dia. Mungkin nanti buat kayak tanur kecil. Kemudian Master Alloy ini AL 11% SI ini di mana kamu peroleh? Itu nanti dikasih sama Pak Isprim, Pak. Ya, dan bentuknya berupa apa? Bentuk berupa scrap, batangan, berupa batangan atau apa? Berupa batangan, Pak. Berupa batangan. Yang dikasih, iya Pak.
Nah, kemudian penambahnya unsur Al 80% Fe ini juga dalam bentuk batangan, Pak. nah, nanti Ini tunggu dulu. Ada yang menarik nih. Al iya, 80% Fe ini bukan unsur nih. iya Ini logam nih. 80%, Nah, 80% Dia aluminium. apa, Pak? Dia sebenarnya kalau hasil diskusi sama Pak Isprim kan Pak, dia apa Pak memang penambahan unsur Fe Pak. Cuman karena saya patokannya ke jurnal Pak Isprim, di sana ditulis itu unsurnya itu aluminium 80% Fe Pak. Jadi makanya ke sana saya angkat yang Al 80% Fe itu jadi tujuan saya ini Pak. Dari diskusinya sama Pak Prim, yang Pak Prim bilang kalau apa penambahan unsur Fe saja Pak. Cuman kan yang ditambahkan di penelitian itu paduan Al 80% Fe Pak. Karena kalau ini ada sendiri sounding dia nih, ditambahkan. Nah, kalau di ANSYS bisa di set up itu. Ini suara Pak Ade Tasri ini kedengaran. Suara Pak Ade Tasri. Kok bisa nih? Ini Anda pakai apa nih? Pakai Zoom fakultas ya Pak Il? Zoom jurusan. Zoom fakultas yang Zoom dikelola siapa? Pak Senam. Zoom fakultas yang dikelola Pak Senam. Ya. Ya. Dempet kita ada sama Pak Ade. Ya, kedengaran suaranya tadi. Ya itu udah hilang Oke, mungkin oke. Pak Ade ngomong tadi dengan yang lain mungkin. Iya. Oke, tadi seperti yang ditanya Pak Il, iya, saya juga terkejut ada Al 80% Fe. Ini bukan penambah lagi namanya. Ini bukan Ada unsur. 80%. Iya kan? Kan 80%-nya aluminiumnya 80%, Fe-nya berapa persen Anda jelaskan itu? Fe-nya tuh 80% Fe dalam apa yang Pak? Ini Fe-nya logamnya 80%. Berarti Fe 20 Al, Nak. Ya. Fe-nya yang 80% Pak. Oh, 80% Fe-nya. Ya, Iya, Pak. yang dicari dari logam yang ini apanya? Fe-nya. Kalau yang dari diskusi sama Pak Isprim, iya Pak. Tapi karena apa Pak, di metodologi yang di jurnal Pak Isprim itu kan menggunakan unsur paduan Al 80 Fe Pak. Jadi kalau Fe-nya berarti bukan unsur Anda buat paduan, bilang biar enggak ragu. Makanya orang tanya kalau unsur Al 80 Fe, unsurnya yang mana? Biasanya unsur itu nggak ada paduan. Ini konsep paduan yang Anda buat nih. Iya Pak. Ya, kalau Bersederhana. L sekian persen 80% F ini adalah paduan nih. Paduan. Ya. Oke, kemudian master alloy ini dalam recycle material bentuknya atau apa? Iya Pak, dalam bentuk batangan dikasih nanti Pak. Berarti logamnya Anda cor lagi kan dari scrap ya? Iya Pak. Ya. Iya, Berarti Pak. master alloy ini apa pengertian sebenarnya nih? Ini menarik nih. Master alloy itu Apakah apa, logam Pak? bekas pakai atau gimana? Oh, Mana cari ketik-ketik dia Pak Padam. Iya. Ketik di HP. Saya juga heran. Kok namanya unsur aluminium penambahnya Fe-nya lebih besar itu. Tuh, Nah, itu yang Anda baca betul lah lagi atau Anda tanyakan Ya. lagi ke pembimbing apa yang dimaksud dengan ini. iya Pak. Ya, Anda master baca. alloy itu perlu didefinisikan jelas nih. Iya. Karena kalau master alloy Nama namanya aja kira master ternyata alloy. recycle material. Master alloy itu Pak Il, master alloy itu kan tuh dia paduan juara itu kan. Paduan juara. Iya. Paduan apa mah? Sarjana DT 1 tuh mah. Iya. Ya, berarti juaranya itu kan. Paduan juara. Iya. Paduan juara tuh. Paduan Oh, juara ini aluminium. ALSI 2 daur ulang kan nampak nih. Kenapa master alloy namanya itu yang saya Iya. lupakan. Definisi master alloy ini diperjelas nanti. Ya. Iya Pak. Karena kalau master alloy terbayang sama orang itu mungkin ya sama orang umum Iya. itu apa Juaranya namanya? paduan. Juaranya paduan utama dalam proses primer. Iya. Anda tahu apa kelemahan material daur ulang ini? Adanya unsur pengotor Pak.
Pertama itu. Yang kedua secara sifat dia berada jauh di bawah Yang murni ya, Pak. rentang minimalnya, rentang standarnya. Dia jauh di bawah itu. Kalau AL11SI ini misalnya kekuatan tariknya, anggaplah saya buat misalnya, ini misalnya bukan angka sebenarnya, 800 MPa kekuatan tariknya. Kalau dia daur ulang, dia tidak bakal sampai 800 MPa. 200 MPa pun masih ragu dia sampai. Sana kelemahannya. Makanya muncul itu kekerasan, ketangguhan sama satu mikro ini. Muncul itu di sana. Bagaimana cara mengembalikannya lagi? Itu kelemahan material daur ulang. Nah, konteks master alloy ini yang pertama yang saya tanya. Sama dengan Pak Adam tadi, master alloy itu apa definisinya? Yang kedua, unsur AL80Fe ini apa nih maksudnya? Logam AL80Fe aja Anda buat itu lebih enak dengarnya. Ya. Iya, Pak. Karena Anda letakkan di judul nih. Nah, Pak Adam? Iya. Galak orang bacanya kok. Oke, Pak. Nanti saya perbaiki, Pak. Nggak enak bacanya. 80% Fe ya. Dia duluan aluminium. Jadi kalau duluan aluminium, paduannya berarti yang sebagian besar itu aluminium. Iya. Ya. Angkanya nggak bakal lebih dari 50%. Ini bukan paduan aluminium namanya, ini paduan Fe namanya. Paduan baja. Bisi cor itu. Ya. Jadi itu koreksi itu ya. Ya, baik, Pak. Kemudian manfaat yang diharapkan dalam menjadi itu mengetahui presentasi unsur Fe yang ideal pada hasil produk pengecoran. Nah, Anda definisikan produk pengecoran yang mana? Kalau yang untuk tadi industri lokal tadi saya rasa itu tidak perlu. Ya Pak ya. Hanya produknya produk untuk bunga pagar atau apa tadi. Nah, itu tidak perlu, tidak ada engineering di situ. Perlu Anda cari berapa kekerasan, ketangguhan dan kekuatannya di situ. Waktu kecil saya pernah bongkar pagar orang dong. Iya. Jadi pagar orang ketangguhnya sekian nah itu. Memangnya rampuk mau menghantam pagar itu gitu. Saya cabutnya. Ya. Jadi harus Anda jelaskan produk yang mana itu. Produk otomotif kah dia atau produk konstruksi kah dia? Harus jelas itu. Baik, Pak. Ya. Oke, saya lanjut halaman berikutnya. Saya nyela-nyela aja Pak Dam ya. Hah? Saya menyela-nyela aja sedikit. Ya, enggak apa-apa, sama-sama aja kita Pak Il. Iya. Ya, tinjau Sama-sama pustaka. Nah, tinjau pustaka Anda udah jelaskan aluminium. Jadi kalau saya prinsipnya ya, saya ingin merubah ya yang kebiasaan lama nih. Tapi ya di bagian saya di bimbingan saya udah saya coba. Pada umumnya tinjau pustaka ini anak-anak mahasiswa saya lihat dia menceritakan definisi-definisi seperti kuliah. Ya. Seharusnya diubah, bukan itu maksudnya tinjau pustaka. Jadi tinjau pustaka langsung dikaitkan dengan penelitian apa yang kita kerjakan. Mulai dari yang luas dulu mengerucut ke tujuan kita apa nanti. Nah, jangan definisi-definisi. Kalau definisi-definisi ini semua orang udah tahu nih. Kawan Anda juga pun udah tahu nih. Bahwa aluminium itu ini penghantar listrik, mudah berbentuk, ringan, udah tahu semuanya. Ya enggak? Iya, Pak. Nah, sekarang topik Anda tuh pengaruh penambahan unsur. Anda bercerita tentang kajian tentang itu. Kajian siapa yang Anda baca tentang itu. Mana orangnya? Nanti dikaitkan. Kita buat rujukannya. Jadi itu ceritanya dulu gitu. Oh, enggak sekarang Pak. Ya. Berarti kamu lihat saya aja dulu. Lapor dia aja dulu. Iya, ya. Jadi tidak bercerita definisi-definisi di sini. Nggak usah nih panjang Anda cerita ini kan. Sampai diagram pasar. Ini diagram pasar ini semua orang udah belajar nih, tahu lah. Ya kan. Anda dicerita dulu penelitian Anda lakukan itu apa. Kalau Anda coba baca jurnal, pasti awalnya itu latar belakangnya itu dulu gitu. Orang mengaji ini gini, pada dapat sianu sekian dengan penambahan unsur ini ketangguhannya meningkat. Anda cerita rujukannya sianu tahun sekian. Seperti itu dulu gitu. Nah, sudah itu baru Anda berangkat ke apa kepentingan penelitian yang Anda lakukan. Urgensinya maksudnya. Apa urgensinya yang Anda lakukan itu? Terhadap cerita yang tadi dari awal. Nah, baru nanti masuk definisi-definisi gitu. Jadi bukan ini dulu gitu. Ini Anda udah belajar itu.
Jadi diharapkan dirubah itu pola dia menyusun ini. Apakah bukan itu yang dijelaskan waktu kuliah pembekalan ada ya Pak Ilya? Harusnya ada di pembekalan Sempro ada tuh. Nah, seharusnya kan itu yang didapatkan Anda. Ya karena saya tidak ada mengajar di situ, mengajar yang lain-lain. Saya nggak tahu apa yang diajarkan itu. Sepengetahuan saya seperti itu. Kalau kita membuat, katakanlah ini sekarang kan orang banyak melakukan penelitian kan berbasiskan jurnal. Nah, kalau saya baca jurnal memang cerita seperti itu. Latar belakangnya itu dulu itu, di tinjauan pustaka. Isi tinjauan pustaka itu awalnya seperti itu, bercerita tentang penelitian itu. Bukan definisi-definisi ini yang Anda ceritakan itu. Paduan amonium silikon apa, nanti master lalu apa itu. Ditolong dirubah. Kalau dulu memang mahasiswa seperti itu sering. Dan itu diterima oleh dosen itu. Sekarang saya rasa mungkin tidak diterima oleh dosen lagi. Ya, apa ya? Iya, buku di copy paste kan banyak juga. Lagi gambar-gambarnya pun rata-rata gambar, tabel, itu copy paste semua. Saya lihat isi tugas akhir mahasiswa. Jangan kita, kita tuh unggul ya akreditasinya. Nah, masa jurusan akreditasi unggul TA mahasiswa seperti ini? Kalau gambar, tidak digambar sendiri. Seharusnya Anda gambar sendiri, walaupun itu gambar orang, Anda gambar sendiri, tetap Anda nyatakan nanti bahwa ini dirujuk dari gambar Sianu tahun sekian. Walaupun Anda gambar sendiri, tidak Anda copy paste itu. Seharusnya pernah saya bertanya pada orang memberikan pembekalan bagaimana menulis jurnal ya yang baik. Nah, pertanyaan saya seperti ini, ketika gambar kalau kita buat sendiri, apakah dinyatakan juga rujukannya, gitu kan? Dijawab oleh reviewer, oleh narasumber itu, iya aja. Tetap dinyatakan dari mana gambar itu dia buat. Kecuali Anda yang menciptakan sendiri gambar itu. Tidak usah dibuatkan rujukannya. Walaupun gambar itu digambar ulang, gitu. Tapi sumbernya kan ada katanya. Jadi kalau dapat gambar-gambar yang ada dalam buku, dalam jurnal yang kamu ambil, itu dibuat lagi gitu. Dikatakan sumbernya. Apalagi gambarnya jelek. Kebanyakan itu gambarnya udah copy paste ke berapa kali itu tetap aja. Kamu habis ya. Iya. Nah, dimasukkan juga, dipastikan juga, dipaksakan pastinya. Dan saya ketemu asal itu penelitiannya, tugas akhirnya pasti gambar itu nampak saya. Contohnya proses bubut kalau di saya itu ya. Nah, gambar proses bubut itu dari dulu ke dulu itu juga nampak saya di copy paste. Gitu. Ya, ada yang dibuat sendiri. Gitu. Jadi itu ya, itu apa tadi dari tadi ya, tinjauan pustaka itu. Jadi Anda bercerita dulu mengenai penelitian Anda tuh. Nah, sebelum Anda masuk ke penelitian Anda bercerita dulu penelitian yang dikaji orang apa itu. Yang berkaitan dengan apa yang Anda kaji. Gitu. Baru mengerucut dia ke bawah ke kajian Anda. Jadi seperti itu. Baik Pak, terima kasih masukannya Pak. Ya. Nah, ini kan definisi pengusahaan pengajaran ini kan semua orang tahu. Nggak perlu Anda masukkan gambar ini sebenarnya. Saya belum lihat tulisan Anda di proposal. Tapi saya rasa mungkin isinya hampir sama ya gambar-gambar ini juga kan. Ya enggak? Iya Pak. Ya mungkin itu Pak Il. Masih ada ditambahkan silakan. Ya. Kurang sama dengan Pak Adam ya. Penguasaan materinya tolong dikuasai lagi betul-betul. Kemudian coba lihat saya bab 3-nya tadi. Ya, metodologinya belum lagi. Ya, gimana tadi metodologinya? Saya tutup nih ya. Tutup dulu Pak Adam. Ya. Mana bab 3 nih? Ini Pak, bab 3. Yang di awal. Ini di awal nih. Iya Pak. Oke. Pak Dam, mencek tampilan sebelah kiri layar Pak Dam. Ini apa nih? Ini sekarang pindah ke kanan dia. Ya, yang blok-bloknya apa?
Kalau di Apa saya tuh? tadi tidak ada blok-bloknya kan. Enggak, dia ada. Nah, sekarang Selama ada dia presentasi selalu ada blok ini. Nggak bisa lihat, tengok blok-bloknya. saya. Yang ini, Apa Pak. gunanya nih? Hah? Blok yang mana, Pak? Kalau sekarang sebelah kanan monitor untuk presentasinya nih. Ah, tuh apa? Nah, ya. Apa tuh? Di atas ada pula Tampilan sedikit. Zoom apa, Pak? Terblok hitam dia gitu. Ya, Nggak bisa ini dihilangkan. Apa tuh? tampilan ini, Pak. Nah, kan bisa Anda hilangkan. Hilangkan. Yang apa tampilan Zoom saya tadi itu, Pak? Iya. Tampilan Zoom. Iya, Pak. Kok Zoom yang salah? Kan apa, Pak? Kamera yang audiens itu, Pak. Kamera audiens. Iya, Pak. Oh. Tampilannya, Pak. Berarti laptopnya ya? Atau komputer? Iya, pakai laptop, Nah, Pak. di Zoom anunya mungkin Pak Il, di Zoom yang dia miliki mungkin. Yang si Febian. Mengganggu sekali. Itu tadi Iya. nanti tolong perhatikan tuh. Oh, baik, Pak. Oke. Sekarang metodologi itu apa? Tahapan melakukan apa, Pak? Penelitiannya, Pak. Langkah-langkahnya, Pak. Melakukan penelitian. Iya, Pak. Apa hubungan bab 3 metodologi ini dengan bab 1? Saya melakukan pengecorannya, Pak. Melakukan proses pengecorannya, Pak. Jadi di bab 3 inilah dijelaskan tahapan-tahapannya, Pak. Apa-apa saja yang saya perlukan, terus apa saja yang saya kerjakan selama pengujiannya itu, Pak. Ya, itu Sekarang apa apa? yang Anda terangkan di bab 3 ini? Itu apa Anda kerjakan tuh? Itu Anda perlukan untuk apa itu? Ya, untuk sesuai dengan tujuan saya tadi, Pak, untuk Nah, mengetahui. itu dia. Itu dia yang Anda itu sebutkan dia. sebentar itu. Metodologi ini adalah cara atau metode untuk mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan itu langkah-langkahnya apa-apa saja. Sebenarnya sudah cerita seperti itu. Gitu. Ya, ada Pak Il? Oke, Pak. Ini langsung proses pengecoran dari mana? Nggak ada awal, nggak ada apa, tiba-tiba langsung proses pengecoran. Ini apa maksudnya? Jadi di proses pengecoran ini kan saya menjelaskan pada slide ini kan, Pak, ada bahan dan alat yang saya gunakan gitu, Pak. Iya, saya Ini ulangi lagi. salah nih. Saya ulangi lagi. Ini salah. Nah, silakan Pak Dam. Saya ulangi lagi tadi, saya katakan bahwa bab 3 itu seperti yang kamu sebutkan. Untuk Ya, Pak, mencapai betul. tujuan. Ya, Pak. Jadi sekarang Anda kan udah menyatakan, makanya ditanya dengan Pak Il tadi, apa hubungan dengan bab 1? Di bab 1 itu Anda kan udah menyatakan tujuan penelitian Anda. Ya enggak? Iya kan? Iya, Pak. Nah, untuk mencapai tujuan penelitian Anda itu, Anda harus menggunakan sesuatu, yaitu metodologi. Nah, ini yang dimaksud metodologi itu. Itu cara yang digunakan untuk mencapai tujuan Anda tadi. Itu kaitannya dengan bab 1. Maka ditanya Pak Il seperti itu. Jadi Anda sebutkan tujuan Anda dulu. Maka untuk mencapai tujuan ini, saya melakukan ini. Nah, baru Anda bercerita, metode ini dilakukan untuk ini. Itu. Kemudian, paham nggak? Paham, Pak. Paham. Oke. Nah, itu salah satu cara ya. Kemudian ada satu cara lagi yang cukup simpel dan umum digunakan. Orang memakai diagram alir, flowchart. Ya. Tahu flowchart? Iya, Pak. Tahu, Pak. Ini proses pengecoran ini satu flowchart aja nih, dalam satu flowchart nih. Dalam satu chart aja nih. Tidak, Pak. Apa pula enggak? Kalau saya buat flowchart, proses pengecoran ini cuma dalam satu chart. Satu chart itu saya buat proses pengecoran. Ingot casting yang ini. Selesai dia. Ya. Kalau saya mau lebih berbaik hati, saya bisa bagi dia dalam 2 chart atau 3. Nah, metodologi itu di sini tidak nampak semua orang metodologi. Anda langsung masuk proses pengecoran apa ini? Metodologi itu rangkaian penelitian kita. Ya, rangkaian penelitian kita. Dideklar di bab 1 itu adalah tujuan penelitian Anda apa? Bisa dijawab di sini enggak? Dengan cara ini bisa tercapai enggak? Jadi ini dibuat dalam rangka untuk mencapai tujuan tadi gitu.
Nanti tampilkanlah dalam bentuk flowchart-nya. Nah, ya Pak. Ada studi literatur. Ya, biasanya orang mulai dari studi literatur dulu di sana. Ya. Ya Pak. Kemudian atau ada Anda tampilkan apa tujuannya di sana. Kemudian baru masuk ke sini. Apa kemudian pengujiannya? Ya. Baik, Pak. Hasil pengujiannya. Nah, keluar hasil pengujiannya seperti apa? Seperti apa yang diharapkan hasil pengujiannya. Kalau yes, lanjut. Kalau tidak, ulangi. Kan itu flowchart. Gitu. Ya, itu yang sederhana. Kalau ini Anda tampilkan kelihatannya keren, tapi ujungnya enggak ada, pangkalnya enggak ada. Ini enggak tahu posisinya di mana, enggak tahu orang. Makanya saya klaim tadi, saya berani klaim. Proses pengecoran ini saya berani klaim dalam satu cat dia bisa selesai. Atau kalau saya mau berbaik hati 2 atau 3 cat saya buat. Persiapan master alloy dan logam penambah. Kemudian balancing. Selesai kan? Kemudian pengecoran, pembongkaran. Nah, selesai. Apa lagi? 3 kan? Ya. Kalau saya mau buat 1 selesai aja. Pengecoran AL11SI plus AL80FE. Selesai dia. Kan satu cat. Makanya saya bilang itu tadi. Ini cuma bagian dari rangkaian itu. Jangan diputus dia. Nah, sistematik itu yang tidak nampak di sini. Itu masalahnya. Paham? Paham, Pak. Ya, sistematiknya itu tidak nampak. Yang kami nilai itu adalah sistematik bagaimana Anda berpikir. Bagaimana cara Anda menyelesaikan masalahnya. Itu aja yang kami nilai. Kami tidak bisa mengintervensi, Anda harus gini, tidak bisa. Karena itu rangkaiannya, ranah pembimbing. Apa yang Anda inginkan oleh pembimbing bisa jadi Anda ngerti, bisa jadi tidak. Kalau kami meraba-raba, kalau kami lihat dari judul. Lihat dari judul ada saja sudah bingung kami ini. Unsur AL80FE itu apa, master alloy itu apa. Awalnya dulu saya berpikir master alloy ini, wah keren sekali nih. Ternyata recycle material, master alloy. Nggak wah jadinya recycle material nih dengan penamaan master alloy. Bukan saya meremehkan ya, tapi materialnya dengan istilahnya tuh nggak sejalan ya. Istilahnya wah, tapi maknanya ya material daur ulang. Ya, sama dengan saya tadi. Saya membayangkan alloy juara ini, ya kan? Alloy juara. Namanya master alloy, master itu kan juara. Iya. Terkecoh kami ya. Iya. Nah, untuk pemakaian Naberton oven itu nanti ya bincangkan lagi ya. Iya, Pak. Mungkin Anda bisa lakukan peleburannya di apa? Di sentra kerajinan ya. Arah-arah ke Padang Panjang. Apa nama Padang Pandai Sike, Padang? Daerah situ dulu. Sampai apa yang dulu? Yo. Ya, sebelum Bukit Tinggi lah. Ya. Ya, bisa Anda lakukan di sana. Padang Panjang. Karena orang udah atau di tempat itu bisa juga Anda lakukan di tempat apa nama industri pengecoran logam yang dilihat itu, yang buat bunga pagar lu. Oh, itu nggak bisa, Pak. Soalnya nggak sanggup tungkunya, Pak. Iya. Ya, Anda kan produknya cuma berupa saja kan, berupa spesimen saja produknya kan, yang perlu kan. Iya, Pak. Nah, di mana bisa itu gitu. Kan bukan berupa produk benaran yang kalau membuat itu. Berupa spesimen yang siap untuk diuji kan. Itu aja, sederhana nih. Ya, sederhana. Cuma permasalahannya itu. Iya. Dia butuh tanur, bukan tungku yang dia butuhkan. Bukan oven. Jadi kalau bahasa kita bilang tungku semua. Itu masalah itu oven kan pemanas. Kalau tungku dia pelebur kan. Ya, Pak ya. Iya. Itu dia berbeda. Iya. Ya, Pak. Kemarin sudah Pak diskusi dengan Pak Isprem. Terus saya bilang kan Pak, kalau yang tungku induksi di apa tuh nggak bisa. Tapi kata Pak Prem, karena temperatur masih nggak sampai 1000, katanya bisa tuh masukin saja, kata Pak Prem dulu, Pak. Jadi saya udah beranggapan awalnya ini emang nggak bisa, Pak. Soalnya
dia kan tungkunya untuk head treatment biasanya, Ya, Pak. karena udah beberapa kali dicobakan, ketika terjadi perubahan fasa, logam ataupun apapun benda yang di dalamnya itu, dia berpengaruh kepada elemen dan programmingnya. Selalu ada yang salah di kontrolnya nanti. Iya. Kerusakan tungku itu di sana. Ovennya ini, kerusakannya selalu di sana dikontrol. Jangan sampai TA Anda selesai, barang ini rusak. Jangan sampai kayak gitu. Iya, Pak. Nanti ujung-ujungnya jurusan juga yang perbaiki, kan tidak enak. Atau lab yang perbaiki. Ya, Iya, Pak. Anda selamat, ini barangnya tidak selamat. Itu tidak bagus. Oke, yang itu apa saya kepada metodologi ya, cara berpikirnya jangan dipotong-potong di tengah. Ini Anda langsung majukan ini. Ini proses pengucaran gunanya untuk apa? Dilihatkan semua orang tidak tahu. Bagaimana, Pak? Putus-putus, Pak. Metodologi itu lihatkan secara utuh dari awal, bagaimana step-stepnya, bagaimana cara pemecahan masalahnya. Dua itu. Yang dibilang Pak Adam tadi, nyatakan apa penelitian kita, tujuan penelitian kita, nyatakan bagaimana cara menyelesaikannya. Itu. Ya, bisa dilakukan dengan flowchart, bisa dilakukan dengan kalimat seperti itu. Kalau ini langsung masuk proses pengecoran, enggak tahu dong. Ujung pangkalnya apa, ujungnya enggak tahu. Nah, lanjutlah. Gergaji besi. Benda-benda enggak penting enggak usah lah Anda tampilkan. Ini amplas Anda tampilkan juga. Tapi enggak penting. Tapi kan itu sebagai yang alat yang gunakan, Pak. Ya, betul yang Anda gunakan itu. Tapi tidak perlu lah. Nanti kalau Anda gunakan misalnya kain lap dari kolor bekas, ada tampilkan juga enggak? Ya, itu tidak, Pak. Ya, makanya yang penting itu tampilkan, yang tidak penting jangan ditampilkan. Cukup sebutkan. Baik, Pak. Amplas bertingkat 120, 1000, 1500, 200. Ini kalau saya tanya, ini Pak Susana jawabnya. Apa dasar Anda melompat dari mes 120 ke 1000? Coba jawab. Kalau dari mesh yang terendah tuh dia kasar, Pak. Makin lama tuh makin permukaannya, Pak. Dinaikkan tingkat meshnya tuh, Pak. Itu makin halus permukaannya, Pak. Oke, betul. Kemudian antara 120 sampai 1000 itu kan banyak mesh amplas. Kenapa enggak Anda pakai? Kenapa langsung loncat ke situ? Harusnya juga berarti harus ditambahkan juga berarti 120 ke 500, Pak, baru ke 1000 gitu, Pak. Ya, logikanya sederhana. Anda disuruh membersihkan pasir yang ada di bak truk sampai bersih. Itu tentu lama. Gimana caranya? Anda pakai skop yang besar dulu. Setelah pakai skop yang besar, nanti ada bagian tertentu yang tidak bisa diambil sama skop yang besar. Turunkan ukuran skopnya. Iya, Pak. Nanti di ujung-ujungnya kalau perlu pakai sendok atau pakai sapu lidi. Bersih dia tuh. Makanya itu bertingkat. 120 tuh dibandingkan dengan mes 1000 itu jauh sekali bedanya. Hasil 120 itu terlalu kasar untuk 1000. Saya juga timbul pertanyaan nih Pak Il. Yang maksud mes 120 100 itu pengertian kamu apa nih? Kerjaan? Mesh itu kan Pak, kerapatan kan amplas ini kan isinya partikel abrasif, Pak. Jadi mesh itu maksudnya per inci, Pak. Jadi 120 per 1 inci. Berarti kalau 120 kerapatannya 120 butir per inci square-nya. Iya, Pak. Oh, gitu. Ya dari 120 ke situ. Ya memang jauh ininya. Tidak. Ya jauh lah. Ya. Berarti Anda tahu pengertiannya tapi tidak paham apa maknanya. Itu masalahnya. Ya. Hasil pengamplasan 120 itu terlalu kasar untuk 1000. Terlalu banyak habis material. Dan Anda juga tidak tahu. Kemudian terlalu banyak habis waktumu nanti di sana. Itu dia. Dan juga tidak tahu Pak Il. Produk hasil colan itu
Ya halusannya bahkan mungkin lebih halus dibanding dengan 120 tuh. Iya Kan betul dia Bang. malah tambah kasar dia itu. Iya. Betul betul. Jadi harus Betul tuh, kamu Bang. kaji juga itu. Jangan asal tongol aja gitu. Ya amplas produk coran kamu malah lebih kasar dengan 120. Dia udah kamu mulus tahu ya. dulu. Iya, harus tahu dulu Kan dia udah kekasaran. mulus. Ya? Iya, harus tahu dulu kekasaran yang dia nutu dulu di permukaan produk cor tuh. Berapa kekasarannya? Baru Anda sesuaikan dengan kain amplas Anda gitu. Jangan-jangan perlunya mulainya start dari 800 mungkin. Atau dari 1000 dia start. Nah, mulai dengan 120 itu tambah kasar tadi ya. Ya. Oke, Pak. Terima kasih, ya, Pak. Oke, larutan ETSA HF 0,5%. Ini waktunya udah tahu nih, waktu ETSA-nya udah tahu. Lama pencelupannya tuh paling lama 3 detik, Pak. Paling lama 3 detik. Apa yang mau ditengok di sana? Struktur mikronya, Pak. Ya, struktur mikro itu kan banyak. Yang mananya, apanya? Butir Butirnya kah, nanti. fasa kah, atau apanya? Butirnya nanti, Pak. Butirnya mau ditengok. Iya, Pak. Fasa intermetaliknya mau ditengok tuh enggak? Kalau fase intermetalik tuh pakai SEM harusnya, Pak. Tapi SEM nggak bisa di apa, Pak? Berarti Anda nengok butir aja. Iya, Pak. Nengok butir. Sekarang saya nanya, penambahan AL80FE yang Anda namakan itu ke AL11SI ini bisa mempengaruhi ukuran butir atau tekstur butir atau gimana? Yang mempengaruhi apa ya nanti, Pak? Butirnya, Pak? Pengaruhi butir dia? Ya mempengaruhi butir apa ukurannya atau gimana? Ukurannya nanti, Pak. Oh, berpengaruh kepada ukuran butir dia. Oke, grand modifier ya. Iya, Pak. Oke, notice ya. Nah, yang Master L11SI ini kan udah banyak nih TA-nya dari sama Pak Ismananda nih. Iya, Pak. Ya, sekarang saya nanya, apa beda topik dalam TA-mu dengan yang sebelum-sebelumnya? Bedanya tuh, Pak, kalau yang sebelumnya tuh cuman ada yang sama persis apanya, Pak, materialnya, Pak. Cuman perlakuannya beda, Pak. Dia ada yang artificial aging, Pak. Cuman melakukan perlakuan panas, Pak. Kalau saya hasil dari produk pengecorannya, Pak. Kalau yang juga nih. itu, ya, karena Anda harus hati-hati karena Anda datangnya di belakangan. Yang sebelumnya kan udah tamat nih. Iya, Pak. Nanti kita pakai turnitin ya. Sebelum Anda sidang tuh dicek ya, udah pasti. Ada batasan TA Anda boleh lewat untuk sidang dan tidak. Jadi ada 2 tahapan nih. Tahapan dari penguji SEM khas, Anda layak maju sidang, 1. Kemudian tahapan dari pengecekan turnitinnya. Jadi dua syarat untuk sidang nanti. Anda datang dari belakangan dari yang lain, dari wisudawan sebelumnya. Ya, tugas Anda, ya jangan tingkat kesamaannya. Penjiplakan lah bahasa kasarnya. Plagiasinya jangan terlalu tinggi. Plagiasi tulisannya. Tuh. Baik, Pak. Makanya saya tanya yang itu. Saya tidak hafal betul nih isinya. Oke, coba lihat slide berikutnya. Nah, ini pikir. Amplas, langsung pikir. Apa yang Anda amplas, apa yang Anda pikir, nggak tahu nih. Mulai lagi dari 120 kan? Ya, ini salah. Nanti saya perbaiki, Pak. Jadi Oke, apa persyaratan untuk uji keras nih? Permukaannya halus, Pak. Halus saja. Yang pakai piket, Pak, kan kita mengamati pakai mikroskopnya, Pak. Ya. Jadi untuk melihat jejak indentur itu biar lebih mudah, Pak. Nah, kayak permukaannya itu harus diperhalus, Pak. Seberapa halus? Ya, sampai berapa mikron gitu. Seberapa halus dia? Iya. Itu yang harus Anda paham. Seberapa halus? Lalu biasanya tuh sampai permukaan spesimen itu mengkilap ya, Pak. Mengkilat. Ya, Sampai kamu bisa lihat monyet di dalamnya. Iya, seperti itu kira-kira, Pak. Kalau Anda akui berarti Anda monyet lah. Jangan akui itu. Ya, kalau kita tengok di dalamnya itu ada monyet, sayang kita.
Sampai nampak bayangan jernih di dalamnya. Itu. Ya, permukaannya seperti kaca. Itu yang pertama. Yang kedua, nih bidang Pak Dam nih sebenarnya nih. Ada kedataran, ada kerataan di sana. Yang mana yang perlu di situ? Pada spesimen itu. Kerataan, Pak. Kerataan atau kedataran? Kerataan, Pak. Seperti ini? Ya jawabannya dua. Rata? Ya. Seperti ini datar. Yang mana? Yang mana yang datar? Ini, inilah. Ini permukaan HP saya nih. Nih ya. Ini horizontal saya boleh taruh. Satu lagi saya miringkan. Kerataannya sama enggak? Sama enggak? Mana Pak? Tadi Pak saya minimize apanya Pak? Oke, sekarang besarkan tampilannya, galerinya. Ya Pak. Nah, ini HP saya. Satu saya taruh datar segini. Ya, taruh seperti ini. Enggaklah tegak lurus nih, posisinya tak ada meja. Saya pakai meja nih, meja kaca. Sejajar dengan permukaan meja. Nah, sejajar dengan permukaan meja. Satu Ya. lagi saya miringkan seperti ini. Nah, pertanyaannya ratanya sama atau tidak? Datanya sama Pak. Nah, yang beda apanya? Datar Pak. Oh, jadi kedataran itu berbeda dengan rata ya? Ya, Beda Pak. ya? Iya, Oke. Pak. Nah, persyaratan spesimen keras ini yang mana? Rata atau datar? Rata Pak. Rata. Betul rata? Iya Pak. Oke, saya cek nih. Logikamu main atau enggak? Astagfirullah. Oh. HP saya miring nih. Ya, Pak. Saya tekan. Tekan kan tegak lurus apa ya? Terus Pak. Searah dengan percepatan gravitasi bumi kan? Ya, Pak. Saya tekan. Kira-kira gimana jejaknya? Oh itu kayak mereng itu Pak. Ya harusnya Mereng. kalau ya Pak. Ya, agak mencong jejaknya ya. Ya mencong Pak. Nah, kalau saya taruh seperti ini, saya tekan, gimana kira-kira jejaknya? Sama besar apa ya Pak? Sama besar. Jadi apa persyaratannya? Apanya itu datar Pak. Harus datar. Datar. Kalau nak datar, data Anda tidak valid. Validasi data di sana. Jadi harus tegak lurus ya. Nah, Iya Pak. tegak lurus terhadap permukaan itu. Iya kan? Ya. Iya Pak. Dengan kamu buat amplas seperti ini, tercapai enggak kira-kira itu persyaratan itu? Kalau apa ya Pak tuh dikaji dari apa mountingnya juga Pak, kan mempengaruhi dari dudukan apa ya Pak, kan pegangan dari spesimennya tuh Pak. Kalau misalnya mountingnya juga miring tuh itu dia yang diratakan juga Pak. Mounting. Anda mulai dari mounting ya. Sekarang saya nanya, Anda kan mengecor ingot castingnya nih, betul ya? Iya Pak. Ukurannya kan besar tuh. Iya Pak. Ya. Pertanyaan saya, apa kepentingan Anda untuk membingkai atau memonting material untuk uji kerasnya? Kenapa enggak besar aja ukurannya? Enggak perlu dimonting. Kan awalnya apa Pak? Dia bekas dari apa impact nanti Pak. Diambil Pak. Anda ambil dari bekas impact kan ukurannya besar, 10 kali 10 penampangnya. Iya Pak. Ya, atau Anda ambil dari panjang yang tidak ada deformasi, kan bisa juga. Iya, Apa Pak. gunanya Anda monting? Mounting tuh gunanya pas untuk apa ya Pak? Pengujian biar untuk amplasnya tuh Pak. Kan Anda kalau tahu bagaimana cara ngamplas yang baik? ke arah Pak, digeserkan ke Saya arah. yakin anak logam tidak ada yang satu pun yang pandai ngamplas yang baik. Saya berani keluarkan pernyataan itu karena dari dulu sudah salah dan itu diwariskan. Ngamplas yang baik itu hasilnya itu harus tanpa goresan. Selagi masih ada goresan, maknanya kualitas amplasnya tidak bagus. Kualitas proses pengamplasannya tidak bagus. Gimana caranya? Terus dilakukannya searah Pak. Tidak bakalan. Anda lakukan searah, Anda melakukan bolak-balik tegak lurus terhadap pengamplasan beri sebelumnya tidak bakalan. Kalau Anda tidak tahu caranya. Dia sepele dengan amplasan nih. Abrasi paper itu prosesnya secara sekilas sepele, tapi di sana ditentukan kualitas hasil kerja.
Selagi masih ada goresan, itu enggak bagus hasilnya. Percayalah. Ya. Kualitas amplas itu bisa dibilang orang jelek tuh. Anda masukkan ke jurnal yang kayak ada goresan-goresan kayak itu, ditolak sama reviewer tuh. Kalau reviewernya care. Tapi biasanya reviewer care tuh. Nah, pelajari lagi nanti ya gimana caranya. Oke, lanjut. Nah, ini produk. Ini Sharpie. Kalau udah jelas, betul kan? Panjang. Produk kalau mesin perkakas yang diperlihatkan. Maksudnya itu dari produk pengecoran tadi, Pak, kan untuk membuat spesimen uji impaknya, Pak, itu menggunakan mesin scrubnya, Pak, itu membuat takikannya, Pak. Oh gitu maksudnya. Letter V ya. Oke lah. Ini Sharpie impact testing mesin ini anda tarik gambarnya nih. Gambarnya rasionya diperbaiki ya. Oh iya, Pak. Ferdian, kalau fotomu saya tarik, Ferdian orang salah pengertian nanti. Saya tarik agak besar, orang nyangka Ferdian ini gemuk nih. Wajahnya jadi bulat, profilnya, badannya gemuk. Orang nyari-nyari, ada yang kayak enggak ketemu yang kayak gitu di angkatan. Karena wajah aslimu itu agak lonjong dan agak kurus, bukan gemuk. Kira-kira sama dengan itu. Paham ya maksudnya? Paham, Pak. Memperbesar foto dan gambar itu sesuai, dia yang proporsional. Jadi rasio tinggi dan lebar tidak usah dihapus itu. Kalau Anda hapus itu nanti rasionya bertukar jadinya. Itu pembelajaran aja. Mesin ini juga kayaknya. Nah, lanjutlah. Untuk apanya selesai, Pak. Selesai. Nggak ada laporan, nggak ada diskusi dan apanya ya kan? Di metodologi itu penting tampilkan diskusi, laporan. Makanya paling ideal itu di metodologi pertama kali tampilkan adalah flowchart. Itu paling ideal. Paling minim, seminim-minimnya. Minimal dia, tapi dia informatif. Yang ini boleh, tapi dia ngikuti. Ya, di pengantarnya kasih tahu untuk mencapai tujuan penelitian yang sudah disebutkan di bab 1, maka akan dilakukan penelitian dengan tahapan sebagai berikut. Tampilkan flowchartnya lagi. Selesai dia tuh. Langsung kena ke sasaran. Kira-kira itu dari siapa, Dam? Ya, Pak Ira. Nah, ini udah banyak nih yang masuk, Pak ya. Atau karena pakai fakultas Zoom, orang ini nongol aja mungkin enggak. Bisa jadi. Nah, silakanlah tanya kawan-kawan kamu nih, kemudian ada yang bertanya atau yang masuk kritikan atau masukan atau pertanyaan, silakan. Baiklah, untuk teman-teman yang sudah bergabung, saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya saya ingin, jika ada teman-teman ingin bertanya atau memberikan masukan, silakan disampaikan. Ada teman-teman yang sudah mau bergabung dalam Zoom saya, dimohon untuk menanggapi atau memberikan pertanyaan. Anda sebelum mulai udah ada perjanjian sama teman-teman tuh. Kalau nggak ada pertanyaan, kalau bisa jangan ada pertanyaan. Kalau nggak balas dendam di pas dia seminar selesai. Nggak ada, Pak. Soalnya tadi saya juga baru dikasih saran dengan sama Pak Adam untuk supaya ada audiensnya, Pak. Oh gitu. Ya, Pak. Kalau saya sama angkatan saya kayak itu dulu. Jangan banyak tanya pas ke seminar. Kalau enggak, saya balas dendam. Ini banyak tanya itu enggak apa-apa. Enggak pula haram tuh banyak bertanya. Biasa. Banyak tanya dia di presentasi saya balas di presentasi berikutnya. Kayak gitu orang sedulu. Apakah seperti itu juga kamu, Ferdian? Ya sebenarnya kan bagus itu. Iya. Saling melindungi dengan tidak bertanya. Biarkan pengujinya bertanya gitu. Sebenarnya menguntungkan kalau dia bertanya tuh.
Lebih enak kamu jawabnya. Dan jatah penguji jadi berkurang ya. Iya, iya. Sebetulnya. Karena udah ditanya oleh mahasiswa itu. Iya. Ya, Pak Dam. Mana Pak Dam? Nggak ada bentuknya Pak Il. Yang bertanya, ya kebetulan Nah. udah azan juga nih di rumah saya. Saya selesaikan aja lah. Seminarnya saudara Getian Gifari ini ya. Jadi tadi udah ada berapa pertanyaan atau masukan dari saya sama Pak Ilamdi. Jadi untuk Anda, untuk clearnya seminar proposal Anda ini, tentu kami kan nanti memberikan penilaian. Ya, Pak. Apa? Jadi Anda kerjakanlah apa yang disebut Pak Il tadi dan yang saya sebutkan. Ya, Pak. Baru kita bisa ngasih penilaian. Kan gitu ya Pak Il? Ya. Ya. Karena kita akan mengisi nanti di masing-masing link yang diberikan oleh Kaprodi. Baik, Pak. Ya. Nah, silakan. Untuk saya nanti coba ya tanya ke saya. Kalau untuk Pak Il tadi coba tanya ke Pak Il. Baik, Pak. Ya. Eh, Kalau Anda belum jelas ya apa yang saya sebutkan tadi, tapi kalau udah jelas ya Anda kerjakan aja. Ini Pak, silakan. Jadi kalau Anda belum jelas boleh tanyakan lagi. Baik, Pak. Ya. Ya itu Pak Il. Pak Il gimana? Ya, Pak. Ya. Ya, Pak. Udah sampai itu pesannya. Ya. Jadi sudah boleh saya tutup, Pak. Ya, silakan. Ya. Jadi baiklah, terima kasih kepada Bapak Adam dan Pak Ilamdi selaku penguji yang sudah memberikan beberapa masukan dan saran. Dan juga saya mengucapkan terima kasih pada teman-teman saya yang sudah mau bergabung dalam Zoom. Jadi saya sebagai presentasi, dengan ini saya menutup presentasi saya. Saya ucapkan banyak maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian, Ya, Pak. yang itu aben videonya Geyong. Video Tarik. yang apa tuh satu cuman ambil Pak, soalnya penuh memori Pak. Yang tarik. Iya Pak. Yang Soalnya tekuk. Tekuk nggak bisa apa gitu Pak. Soalnya kan tekuk tuh lama prosesnya Pak. Nah, jadi nggak muat di HP lagi Pak video itu Pak. Jadi yang karena udah coba ambil video tarik satu Pak, jadi penuh videonya Pak. Memori HP saya. Coba ambil satu material lagi nanti. Untuk sampling aja gitu Pak. Samplingnya aja. Dia perlu itu untuk apanya, laporan kayak apanya. Laporan. Terus nanti kalau video tuh Mbak kirim ke mana Pak? Kan Pak. Kamu kan harus minta tanda tangannya Pak Janafi kan? Ya Pak. Nah, setelah saya minta tanda tangan Pak Janafi, nanti dikumpulkan, kita kirim dia ke lewat WA kah atau lewat apa? Disesuaikan nanti. Atau ke Google Drive kita upload biar dia ambil di sana. Ya. Berarti tanda tangan Pak Janafi ya Pak, jadi tanda tangan Pak. Tapi Pak Janafi nak minta tu dan lain, tu kita yang mah. Ya, Pak. Dan untuk datanya kita olah Pak. Nah, olah secepatnya. Iya Pak. Kalau bisa besok Allah kirim lah. Besok sebelum siang lah kirim barangnya. Iya Pak. Ya. Baik Pak. Oke, sip. Iya Pak. Kalian kamu apa yang hasil olahnya ya? Hasil data mentah juga olahnya. Data mentahnya Pak. Data mentah dan hasil olahan. Pak. Oke Pak. Tapi tanda tangan laporan tetap Janafi. Ya. Jadi Pak. Sip. Nah. Ya Pak. Nah, makasih ya. Kemudian besok ya. Iya Pak. Sebelum siang lawak kirim ke Nyo. Nah. Jadi Pak. Oke. Oke Pak. Izin meninggalkan apa ya Pak? Video yang apa? Jangan lupa. Video yang mana namanya? Tekuk. Buat. Ya Pak. Kan ada sama basi-basi dami itu. Potong situ. Jadi Pak. Nah. Pak. Nah, live. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.